Halo pejuang UTBK 2022, kembali di channel YouTube Sinau bareng Cikgu. Tetap semangat ya, karena UTBK udah sebentar lagi nih. Kali ini kakak akan membahas soal-soal yang sering keluar pada materi UTBK. Nah, langsung saja, kakak punya soal yang pertama. 4 tahun yang lalu, di sini ada keterangan 4 tahun yang lalu ya, bisa diingat 4 tahun yang lalu. Nah, artinya apa? Setiap umur atau setiap umur orang yang ada di soal, nanti kita kurangin dengan 4. Oke, berarti bisa kakak tulis usia Edi. Nah, karena 4 tahun yang lalu nih, berarti E kurangi 4. Nah, sama dengan 4 kalinya dari usia si Vina. Berarti 4 kali usia si Vina. Ingat, tadi di awal ada keterangan 4 tahun yang lalu. Berarti ini juga F kurangi 4. Oke ya, berarti E dikurangi 4 sama dengan 4F dikurangi 4 kali 4 berarti 16. Oke, terus kita bisa pindah ruas ya, yang variabelnya berarti E dikurangin 4F sama dengan negatif 4 kita pindahkan ke ruas kanan. Min 16 ditambah 4 ya, berarti hasilnya adalah negatif 12. Oke, itu dari kalimat pertama. Terus yang berikutnya, tahun ini jumlah usia mereka adalah A tahun. Usia mereka itu siapa nih? Si Edi ditambahkan si Vina. Nah, sama dengan A tahun. Ini A. Maka usia Edinya berapa? Ingat, kita punya dua persamaan ya. Dua persamaan, dua variabel. Yang sama siapa? Yang sama di sini adalah variabel E. Kalau kita eliminasi atau kita kurangkan, berarti E-nya hilang. Nanti tinggal si F-nya. Karena nggak sesuai dengan Edi, makanya kalau kakak sarannya, yuk hilangkan aja yang bukan dicari. Yang dicari adalah Edi. Berarti hilangkan variabel F-nya. Kalikan 1 dan ini kalikan aja dengan 4. Nah, ini kalikan dengan 4. Oke ya, berarti kita dapatkan yang atas masih sama. E dikurangi 4F sama dengan negatif 12. Yang bawah 4E ditambah 4F sama dengan A kali 4 berarti 4A. Nah, kita udah sama nih, min 4 sama 4F. Berarti biar F-nya hilang, kita harus tambahkan. Oke ya, E ditambah 4E berapa nih? 5E. Sama dengan min 12 ditambah A. Berarti bisa kakak tulis 4A min 12 ya. Berarti umurnya E bisa kita dapat adalah 4A dikurang 12 dibagi dengan 5. Kita cek nih pilihannya yang sesuai, yaitu adalah yang C. Oke, kakak lanjutkan untuk soal yang kedua. Diketahui ada suatu bangun berikut ya, dengan keterangan AE sejajar CD. Kita ingat ya sifat-sifatnya. Ini sebenarnya materi kelas 2 SMP ya, konsep garis dan sudut. AE sejajar CD, titik B merupakan titik potong AD dan EC. Nah, ingat ya, jadi kalau materi TPS sendiri itu bisa juga diambilkan dari soal-soal SMP. Jadi harus kita kuasai juga. P-nya adalah 133. Oke, posisi P-nya di sini ya, 133. Kakak tuliskan 133. Nah, ingat, yang namanya total kalau kita punya garis lurus adalah 180. Kalau di sudut kanannya atau P-nya 133, supaya 180 berarti ini harus berapa? Ya, sebelah kirinya P berarti 180 kurangi 133. Berarti kita dapatkan adalah 47. Nah, ini sudut yang kirinya adalah 47. Terus informasinya lagi apa nih? Kita punya X, kita punya sudut X-nya adalah 75. X-nya adalah 75. Nah, ingat sudut X ini yaitu punya sifat yaitu dalam berseberangan dengan sudut E. Ya, namanya adalah dalam berseberangan. Kalau X-nya 75, berarti E-nya di sini juga 75. Nah, namanya adalah dalam berseberangan. Oke, yang dicari apa nih? Maka nilai X-nya berapa? Nah, ini berbentuk segitiga. Konsepnya apa? Total sudut di dalam segitiga. Berarti kan X ditambah 47 ditambahkan dengan 75. Itu sama dengan 180. Berarti ini kita dapatkan X ditambah 47 tambah 75
Berarti 122 sama dengan 180. X-nya berapa nih? 122 kita pindah ruas ke kanan. 180 kurang 122 ya. Berarti X-nya adalah ketemunya 58. Oke, 58 derajat kita cek, pilgannya adalah yang B. Oke ya, mudah ya. UTBK mudah, UTBK mudah, UTBK pasti bisa. Oke, kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3 nih. Dua bilangan asli ya, bilangan asli itu mulainya dari 1. Dua bilangan asli berurutan A dan B lebih kecil daripada 10. Terus AB plus 1-nya adalah prima. Kita buat pola dulu saja ya. Ini ada A. Kakak buatkan pola seperti ini dulu. Ada variabel A sama B ya. Tadi untuk bilangan aslinya. Terus berikutnya syaratnya apa? AB plus 1 harus prima. AB plus 1 harus prima nih. Prima. Oke, terus nanti yang dicari di sini adalah A plus B yang mungkin. A plus B-nya berapa ya? Kan gitu. Nah, kita langsung aja cek nih, bilangan asli berurutan. Contoh misalnya, kalau A-nya saya ambil 1, berarti B-nya adalah 2 ya. Nah, ini 1 sama 2. Kita cek. AB plus 1, berarti kan A kali B, 1 kali 2, 2. 2 tambahkan 1, berarti hasilnya 3. Apakah 3 itu prima? Oke. Nah, kalau 3 itu prima, berarti kita bisa cari A plus B-nya berapa? 1 tambah 2 berarti 3. Oke ya, berarti kita lihat, oh 3. 3 ini berarti pernyataan benar. Nah, seperti itu. Oke ya, lanjut. Misalnya kita ambil aja nih, misalnya A-nya yang 2, B-nya adalah yang 3. Yang penting berurutan loh ya. AB plus 1, berarti 2 kali 3, 6. 6 ditambahkan dengan 1, berarti hasilnya 7. Nah, 7 itu prima, oke. Berarti A plus B-nya berapa? 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Oke, 5 juga benar ya. Nah, kita bisa cek dulu mungkin untuk yang kaitannya sama pilgannya ya. 1 benar itu berarti C nggak mungkin, D nggak mungkin ya. Karena nggak ada pernyataan 1. Terus pernyataan 2 benar nih. Pernyataan 2 benar, berarti ini mungkin. Yang B-nya juga kakak coret. Karena nggak ada pernyataan 2. Oke, tinggal menyisakan A sama E. Nah, kuncinya apa sebenarnya? Jadi di sini ada pernyataan 3, di sini juga ada pernyataan 3 karena semuanya benar. Jadi pernyataan 3 ini bisa kakak katakan sunnah ya, nah, sunnah. Nah, ini sunnah. Jadi boleh dicek, boleh enggak. Ya, kalau kakak mungkin biar efisiensi waktu 3 itu enggak usah, enggak apa-apa. Oke ya, biar efisiensi waktu tadi. Oke, sekarang supaya mendapatkan 9 apa ya? Supaya mendapatkan 9, berarti kita bisa pilih A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 5. Coba kita cek. AB plus 1, 4 kali 5, 20, ditambahkan 1, berarti 21. Prima enggak ya 21? Tidak. Nah, karena bisa dibagi 3 ya, bukan prima. Otomatis 4 tambahkan 5, 9, ini juga bukan bilangan yang kita cari. Oke, pernyataan 4 salah. Mana ya 4 yang salah? Berarti E. Nah, di sini kan semua benar. Berarti ada pernyataan 4-nya. Oke ya, artinya apa? Kalau yang E salah tinggal satu pilgan, yaitu yang A. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Untuk X lebih dari 2, ini syarat awalnya harus X lebih dari 2 ya. Kita bandingkan nilai P sama Q. Kita masukkan dulu yuk. P itu adalah 1 kurangi X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat. Kita bisa faktorkan 1 min X 4. Berarti faktornya 1 min X kuadrat. Kita kalikan dengan 1 ditambah X kuadrat. Dibagi, penyebutnya sama, yaitu 1 kurangi X kuadrat. Ada yang sama nggak nih, atas dan bawah? Yaitu adalah 1 dikurangi X kuadratnya. Kita hapus. Berarti tinggal menyisakan siapa nih? 1 ditambah dengan X kuadrat. Itu sebagai nilai P ya. Terus Q-nya siapa? Q-nya kita masukkan langsung, yaitu 2 ditambah dengan X. Nah, yuk sekarang kita bisa masukkan syarat nilai X-nya tadi apa nih? X-nya harus lebih dari 2. Nah, X-nya lebih dari 2. Kita bisa ngambil X sembarang ya. Misalnya, kakak ngambil X-nya 3 nih misalnya. 3 yuk kita masukkan. 1 ditambah 3 kuadrat. Berarti 9 tambah 1, 10 nih.
Terus kalau dimasukkan ke bawah, 2 tambah 3. 2 tambah 3 berarti 5. Coba kita simpulkan dulu dari saat X-nya kita cek 3. Berarti P lebih dari H. Ya, P lebih dari H. Kita masukkan lagi nih, misalnya kakak pengen nyoba nih, X-nya adalah 5 misalnya. 5 kuadrat 25. 25 tambah 1 berarti adalah 26 ya. Terus kalau ini 2 tambah X, 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Kesimpulannya apa nih? Oh, masih sama. P-nya lebih dari H. Nah, karena dia hasilnya konsisten, berarti kita lihat pilgannya P lebih dari H. P lebih dari H, pilgannya adalah yang A. Oke ya. UTBK mudah, UTBK pasti bisa. Oke, sekian dulu materi dari kakak. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video kakak ini bermanfaat. Dan saya doakan semoga adik-adik semua dimudahkan dalam UTBK 2022. Oke, cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.